Sudah Eh, direcord, Pak Jul sudah direcord. Pak Ya, begini. Rajani, masih Bu Sri Wahyuni ya, sekali lagi. betul. Ya, Pak. Ya, Izinkan, Nah, Pak. eh, kemarin Izinkan, Pak. ya. Izinkan, Pak. Gimana, Jul? Ya, Pak. Kemarin Pak Jul ada Belum bisa merecord, Pak. sudah Pak Jul? Sudah direkod Pak Jul? Bu Merlin yang record ya, Ya. Pak Zulfauzan, jadi fokus saja. Jul kemarin mengajar materi apa Pak Jul? Iya. Lagi merecord, Pak. Pak, Pak minta izin merecord, Pak. Iya, sudah Bu Merlin yang record, Pak Zulfauzan, Bapak fokus saja ya. Pertanyaan Pak Ali dan Pak Bunari sudah di-record, Pak. Ya, sudah merecord. Sudah di-record, Pak. Ya, Bapak fokus saja. Mau diuji Iya, Ibu. nih sama Pak Ali sama Pak Bunari. Ya, Pak ya. Ya, Ibu. Pak Jul kemarin mengajar materi apa Pak Jul? Materi surah Al-Falaq, Pak. Surah Al-Falaq. Coba Pak Jul ceritakan kepada saya dari awal sampai akhir sesingkat-singkatnya Pak Jul. Bagaimana Pak Jul mengajarnya? Gimana? Silakan. Macam mana, Pak? Ulang, Pak. Bagaimana Pak Jul mengajarkan materi Al-Falaq itu? Coba ceritakan ke saya singkat-singkatnya. Dari awal sampai akhir ya, Pak Jul pengennya seperti apa, sampai cara mengukurnya seperti apa, gitu ya. Silakan Pak Jul, ceritakan. Pertama sekali, Pak, mengenalkan surah Al-Falaq, Pak. Terus saya bacakan dahulu, kemudian saya suruh anak itu untuk mengulang ataupun menurut daripada apa yang sudah saya bacakan, Pak. Dari ayat 1 itu sampai ayat 5. Terus gimana lagi Pak Jul? Ya, Pak. Pak Jul, apa ingin mencapai apa pada pembelajaran Al-Falaq itu? Yang ingin dicapai apa Pak Jul? Macam mana, Pak? Tujuan yang ingin dicapai apa? Oh, tujuan pembelajaran, Pak. Ya, Membaca dengan tartil, Pak. Terus menulis, terus menyusun kartu bacaan surah Al-Falaq itu, Pak. membaca dengan kartu, Ya. bisa menulis. Menulis Nah, terus cara mengajarnya bagaimana? cara ngajar saya, Pak, itu tadi, Pak, mengulang. Saya yang membacakan, kemudian anak mengulang bacaan daripada yang saya bacakan ayat demi ayat, Pak. Kenapa Bapak yang mengajarkan? Kenapa Bapak yang mencontohkan? Apa anak-anak sama sekali ada yang bisa? Pelajaran memang baru diajarkan, Pak, tentu dia tidak bisa, Pak. Tentu saya yang harus mencontohkan, Pak. Macam mana bacaan yang benar, kan? Saya tidak yakin ya bahwa sebagian anak itu mungkin ada yang sudah bisa. Yo, Pak, sebagian ada yang bisa. Karena apa, Pak? Setiap pagi hari Jumat tuh kami selalu wiritan Yasin. Di wiritan Yasin tersebut ada pembacaan tahlil, Pak, pembacaan tahlil. Ya. Terus kan. Nah, apalagi ya kayak gitu. Nah, kan mungkin dong kalau anak-anak itu ada sebagian yang bisa bacaannya fasih. Tidak Iya, mungkin. Pak. Apa harus Bapak yang memberikan contoh? Cuman untuk memulai kita sebagai seorang guru, Pak, tentu kita harus mencontohkan, Pak. Nah, anak-anak kenapa tidak diberi kesempatan? Setelah saya bacakan, Pak, kemudian anak disuruh membaca, terus suruh ke depan seorang-seorang, Pak. Oh, wow. Yang dipakai apa, Pak? Iya, Pak. Alat yang dipakai apa?
Macam mana, Pak? Alat yang dipakai Bapak ketika mengajar itu apa, Boy? Macam mana ulang, Pak? Alat. Alat yang dipakai, video pembelajaran, Pak. Ya. Terus Buku, video pembelajaran, Pak. video Iya, Pak. video apa tuh? Video tentang surah Al-Falaq tuh, Pak. Apa pengajian surat Al-Falaq, apa membaca surat Al-Falaq, apa menulis Al-Falaq, atau apa video tentang apa? Membaca surah Al-Falaq, Pak. Surat Al-Falaq. Ya. Bahkan bedanya kan Bapak sudah mencontohkan. Apa bedanya dengan yang di video? Iya, Pak. Saya kan baru. Nah, apa bedanya dengan yang di Jadi video? jelas, Pak, pakai video juga, Pak, sebagai untuk bukti pendukung, Pak. Jadi saya kok jadi kesimpulan Bapak sendiri kurang yakin kalau bacaannya nggak jelas sampai kemudian menggunakan video. Itu, Pak, untuk memperjelas. Itu ya. Sebagai alat pendukung, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Anak-anak hanya mencontoh saja ya. Iya, Pak. Hanya istilahnya kalau dalam bacaan hanya satu versi bacaan saja ya. Macam mana, Pak? Kalau dari sisi bacaan hanya satu versi bacaan saja ya, bacaan dari Bapak saja ya, contohnya ya. Iya, Pak. Jadi nanti ada kemungkinan nggak, Pak, kalau anak itu mendapatkan versi bacaan lain, kemudian anak itu ya saya itu Pak Guru ngajarinnya nggak kayak gitu, ada kemungkinan nggak, Pak? Oh, enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya, enggak ada. Saya ini takutnya adalah kebenarannya tinggal, Pak. Hanya dari Bapak saja yang benar. Takutnya begitu. Ini dari aspek moderasi, Pak. Dari aspek moderasi. Jadi ketika misalnya pada surat Al-Fatihah orang membaca Maliki itu hanya dibaca panjang. Nanti ada juga yang membaca Malaka Yaumiddin. Nah, Bapak menyalahkan tidak. Misalnya gitu kan? Ya ini salah nih. Walam yakulahu kufuwan ahad, Bapak ajar. Tapi kemudian anak mendengar kufwan, bukan kufwan. Kufwan ahad. Bukan kufwan loh ya. Kufwan. Salah itu. Pak Guru ngajarinnya nggak kayak gitu. Nah, takutnya begitu, Pak. Takutnya. Dari aspek moderasi loh, Pak ya. Dari aspek moderasi. Itu iya. Mungkin itu perlu direnungkan lagi, Pak. Nah, jadi apa ada baiknya. Menurut saya ada baiknya kita agak menghindari diri dari sebuah klaim bahwa yang paling benar itu adalah kita, gitu. Gitu ya. Iya. Kemudian cara menuliskannya, Bapak macam mana belajar supaya anak Menulis di papan tulis, Pak. Macam mana caranya? Macam mana maksudnya? Cara Bapak belajar supaya anak-anak bisa menulis. Kan Bapak kan pengennya kan setelah belajar Al-Falaq anak bisa membaca, anak bisa menulis gitu kan? Ada contoh-contoh surat Al-Falaq tuh, Pak. Yang disuruh nyalin gitu kan? Suruh dia meniru, Pak. Suruh dia meniru. Kenapa tujuannya tidak anak bisa meniru menulis gitu? Meniru tulisan atau menulis dengan cara meniru. Kenapa tidak begitu tujuannya? Anak tuh, Pak, lah berlaku kalau macam itu, Pak, untuk ngaji siang, Pak. Untuk ngaji siang. Nggak, saya itu konfirmasi sama Bapak itu. Jadi katanya Bapak itu mengajarkan Al-Falaq supaya anak satu bisa membaca dengan benar. Yang kedua bisa menulis, gitu kan?
Kemudian kan tanya, supaya anak itu bisa menulis, macam mana cara bapak mengajarnya? Itu. Nah, anak katanya disuruh meniru. Kalau anak disuruh Buat bacaan di papan tulis, Pak, kemudian disuruh anak itu menirukan bacaan tersebut, Pak. menulisnya, Pak, bukan bacaan. Yang menulis, menulisnya, bukan membacanya. Tapi bagaimana bapak apa namanya cara yang bapak lakukan supaya juga pelajaran al-falaq ini sedari dulu itu tidak hanya ada pada hafalan saja, tapi juga pada pelaksanaan di kehidupan juga ada mencerminkan al-falaq itu. Apa yang bapak lakukan? Macam mana, Pak? Supaya al-falaq itu, surat al-falaq itu tidak dihafal saja oleh anak, Iya, Pak. tetapi itu nanti dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan nilai-nilai al-falaq. Apa yang bapak lakukan? Bapak tidak ada keinginan itu, tidak ada tujuan itu. Menyuruh menghafal surah al-falaq di rumah, Pak. Kalau sudah hafal itu terus kemudian anak bisa langsung apa namanya menjadikan itu sebagai nilai kehidupan dalam sehari-hari. Atau mungkin bapak ada enggak memberikan contoh dalam kehidupan yang mencerminkan al-falaq? Yang mencerminkan al-falaq, Pak. Mencontohkan kalau orang yang rajin apa nama itu, Pak, istilahnya membaca Al-Quran itu selalu diberi perlindungan tertentu, Pak. Terutama sekali kalau surah Al-Falaq. Ini kepada yang diajar bapak ini ibu-ibu majelis taklim atau anak-anak? Anak-anak, Pak. Anak-anak ya, yakin anak-anak sudah berpikir konsep seperti itu. Ngertilah, Pak. Istilahnya setiap misalkan bepergian kita harus baca bismillah misalkan, Pak. Iya. Membiasakan bismillah, misalkan naik motor kita harus bismillah gitu biar agar kita sampai keselamatan. Sampai di cerah lagi besok-besok oleh bapak bagaimana ini kemudian teraplikasi di dalam Al-Quran. Karena agama itu kan tidak hanya sekedar ilmu, Kak, tapi agama itu software, Kak. Iya, Pak. Softwarenya kehidupan, gitu loh. Jadi dia memang tidak tampak, tetapi dia warnanya, gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan, Kak, sekali dulu, Kak. Oke, kemudian cara bapak mengetahui keberhasilannya seperti apa, Pak? Saya suruh ngulang, Pak, tampil ke depan seorang-seorang. Seandainya ada yang tidak dapat, berarti tidak berhasil, Pak. Seandainya sebagian ada yang dapat untuk membaca, mengulang daripada apa yang sudah saya baca tadi, itu berarti berhasil, Pak. Karena anak tersebut bukan belajar di sekolah, Pak. Di madrasah dia sudah dikenalkan dengan surah Al-Falaq tersebut pembelajaran. Lagi-lagi sekedar hafal apa namanya, bukan sekedar, Pak. Lagi-lagi sebatas hafalan saja, Pak, ya. Sebatas menghafal. Wow. Jadi saya merancang lagi, Pak, ya, supaya anak lebih dari sekedar menghafal gitu. Ya, Pak, ya. Iya, Pak. Apapun juga harus mulai berbenah diri. Birabbil falaq misalnya. Kenapa Allah menyebutkan di situ berarti menggunakan kata Rabbin misalnya? Kenapa tidak Malikun? Kenapa tidak Ilahan? Misalnya gitu ya. Kenapa mesti Rabbin? Oke. Kenapa Rabbin itu di awal sekali? Misalnya begitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa di awal sekali menyebutkan?
Mbak Anies Iya. kan juga menyebutkan Rabbun di paling awal dan disusul dengan rukun ilahun. Hal yang seperti itu Pak, itu juga pikir saya mesti dikuasai juga Pak, harus dipelajari juga untuk lebih menerangkan kepada anak supaya nanti Al-Quran ini menjadi juga nafas kehidupan. Kan kita kenal juga ada kontekstualisasi Pak, mulai dari pendalaman materi kemarin kan ada kontekstualisasi Pak, ada kontekstualisasi, ada moderasi gitu kan Pak. Bahkan di awal RPS, di awal modul itu ada profil pelajarnya juga. Iya. Yang semuanya kan jadi softwarenya, Pak. Gitu ya. Jadi tidak hanya ada di sebatas pengetahuan saja, tapi juga ada sampai pada jiwa, Pak. Gitu ya. Iya, sampai dulu. Saya kira begitu, Pak Bin. Terima kasih, Pak Bin. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Zulfauzan. Iya, Ya, Pak. singkat baik, yang simpel. Coba Pak Zulfauzan, bagaimana cara membuat untuk mengetahui keberhasilan tujuan pembelajarannya Bapak ajarkan? Kan tujuan pembelajaran kan anak bisa membaca surat Al-Falaq dengan Ya, baik. Al-Falaq. Asesmennya macam mana coba? Ini gimana Asesmennya macam soalnya mana? nih, Pak? Asesmen untuk mengetahui tujuan pembelajaran Bapak itu berhasil tentang surat Al-Falaq itu apa coba? Contoh asesmennya macam mana coba? Boleh sebutkan. Asesmen formatif, Pak. Sumatif, Pak. Ya. Kalau formatif yang di mana? Asesmen yang mana tuh? Kalau akhir pembelajaran, Pak. Sumatif. Ya, Formatif saya bilang. Formatif. formatif. Hmm. Oke. Ada berapa asesmen, Pak? Oh, Pak. Macam-macam asesmen itu ada berapa? 3, Pak. Satu. Asesmen awal, Pak. Nah, disebut apa? Santai, Pak. Yang Formatif, kedua, sumatif, Pak. ayo. Dan formatif yang mana formatif? Ke semua pembelajaran, Pak. Nah, gimana? Dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang sumatif. Di akhir pembelajaran, Pak. Nah, sekarang Bapak tanyakan, untuk mengetahui keberhasilan Bapak ngajar surah Al-Falaq itu gimana soalnya gitu? Gimana untuk mengetahui dengan soal sumatano asesmen sumatif tadi? Di sumatif, Pak. Ya, apa gimana soalnya coba? Gimana untuk mengetahui keberhasilan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran Bapak tadi apa? Siswa bisa membaca kan? Nah, gimana Ya, bisa caranya? membaca. Tampil Coba. ke depan seorang-seorang, Pak. Jadi sumatifnya macam mana coba? Tampil ke depan seorang-seorang, Pak, membaca. Berarti secara lisan atau tulisan? Secara lisan, Pak, membaca. Harus dijelaskan kan sumatif ada bentuk-bentuk sumatif kan banyak, ada tulisan, ada tugas, kan bisa saja. Hmm. Ya, jadi Lisan, Pak, dengan apa membaca, tadi? Pak. Dengan lisan membaca. Membaca, Pak. Iya. Ya, oke. Benar. Iya, benar, Pak. Ya, Membaca. dengan membaca. Coba dilihat di Iya, Pak. bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan MA-nya, modul ajarnya? Modul ajarnya. Terlalu lama. Bisa ada kira-kira? Ya. Tengok Bentar. coba ada soal, contoh soal sumatifnya. Sama ada dengan jawaban tadi? Tidak bisa se-screen, Pak. Wah, iyalah. Yakin, Mbak? Mudah-mudahan yakin. Oke lah, Pak. Barangnya tidak banyak-banyak itu. Cukup itu dulu. Sekarang coba Bapak baca surat Al-Falaq. Nah, sekarang BTK lagi. Karena sudah malam. BTK coba ya, Mus. Bismillah. Tanpa melihat Al-Quran coba. Kalau tadi sudah dicek katanya menghafal anak-anak baca Iya, tiap iya, pagi coba. Alhamdulillah ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad
Wa min syarri hasidin iza hasad. Mohon maaf Bapak, diperbaiki kembali bacaan Al-Qur'annya terus terang saya daripada membenarkan yang salah ya. Nah, Iya, jadi Pak. banyak bacaan-bacaan yang Grogi, Pak. salah. Nah, jangan begitu. Itu kan bacaan hari-hari, apalagi bacaan hari-hari anak-anak tuh kita harus di luar kepala, bacanya fasih benar sesuai tajwid. Apalagi Bapak mengajarkan tentang surat Al-Falaq. Gimana anak bisa membaca dengan baik kalau Bapak baca aja tidak baik? Iya, Pak. Betul nggak kira-kira? Nah, Betul, ini Pak. perperan karena kulil hak Iya, walau iya. kana muron, katakan yang hak walau yang pahit walau itu ya, Selalu berusaha, yang Pak, benar. untuk Nah, membuat jadi sebuah coba pembelajaran betul benar. kalau hukum tadi kul a'udzu birabbil falaq, al falaq itu kalau apa huruf, huruf terakhirnya ada huruf apa tuh? Kalau kok, Pak, Nah, qaf. Qaf itu termasuk huruf apa dalam tajwid? tajwid. Ya, qaf. Ikhfa ada, Pak. Hah? Hukum di terakhir tuh Kolkolah, Pak. huruf Kolkolah, Pak. qalqalah. Ada berapa qalqalah? Ada berapa macam qalqalah? 5 ada, Pak. Wow, 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 wow. Itu hurufnya. Ini macamnya. Santai, Pak. Sambil ngopi boleh. Besar kecil, Pak. Besar dan kecil. Kalau Bapak tadi tidak mantul bacaan. Qalqalah artinya memantulkan suara. Iya, Pak. Falak itu mantul. Sama dengan qul huwallahu ahad. Mengapa mantul? Karena qalqalah. Jadi qalqalah itu Bapak baca falak, falak itu tidak ada satupun yang mantul. Al-falak min syarri ma khalaq. Nah, itu mantul semua tuh. Iya, Pak. Seharusnya iya, Pak. Nah, itu jadi jangan jangan ada kata grogi di situ. Harus yakin kita guru di depan anak-anak. Lebih semangat lagi. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi Al-Falaq ayat-ayat Al-Qur'an kita guru PAI, saya ingatkan kita sama-sama alumni WIN. Nah, ya saya juga alumni itu. Jadi sama tahu apa itu guru PAI. Nah, ini ngajarkan anak salah kita salah belum beban gitu. Iya, Pak. Tanggung jawab itu saya hanya mau nyarankan pelajari lagi baca-baca Al-Quran kalau ngajarkan anak betul-betul kita sudah benar. Nah, kecuali hukum-hukum bacaan yang lain kalau Al-Quran betul-betul lagi. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Itu qalqalah kubro, besar. Beda. Jadi, nah, kemudian coba lanjutan min syarri. Tahu hukum tajwidnya nun mati itu mesin? Tahu? Lebih baik terus terang. Tahu dah? Min syarri. Nah, tadi Bapak tujuan pembelajaran Bapak apa coba tujuan pembelajaran? Ayo, kita kembali ke tujuan pembelajaran. Anak bisa membaca sesuai tajwid, tidak? Betul lah Iya, tadi? Pak. Nah, Betul, Pak. gimana? Tujuannya itu salah, Pak. Nah, itu bukan tujuannya salah. Kita yang tidak paham tujuan betul. Iya. Saya Anak tidak bisa paham. membaca surat Grogi, Pak. Al-Falaq dengan baik, dengan sesuai tajwid, mengimplementasikan sehari-hari. Betul itu tujuannya kita yang salah. Min syari hukumnya harus tahu. Nun mati itu mesin. Apa? Ada tadi khalaqa lagi, qalqalah lagi, khalaqa. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Tahu huruf qalqalah, Pak? Ada berapa huruf qalqalah tadi? 5, Pak. Apa saja coba? Bapak Ba, pernah jim, Terus? ba, jim, dal, wop, Hmm. Apa lagi? Satu lagi. ta, kop. Enak, ngapal Pak ini Pak. Bapak pergi ke toko Pak ya. Iya, Pak. Baju di toko. Baju di toko. Di toko baju. Boleh. Itu huruf qalqalah tuh. Baju di toko. Di toko baju. Bajim. Baju. Di toko. Di baju di toko. Huruf qalqalah tuh mantul semua huruf tuh. Kalau tahu kok yang Bapak tanya, Pak, belajar dulu saya, Pak. Itu Pak. Ya, oke. Barangkali itu dulu. Terus saya Ya, aja. diulang-ulang lagi. Nah, jangan lupa lagi karena kita setiap hari mendidik anak. Oke.
Iya, Pak. Santai, Pak. Jangan tegang. Kita hanya mau mendalami itu supaya ngasih semangat Bapak. Jangan merasa Bapak tuh mau jauhkan aku enggak, tapi demi Bapak semualah keberhasilan ke depan. Tanggung jawab kita bersama untuk mendidik anak bangsa. Iya, Pak. Oke? Lanjut. Jangan banyak-banyak, Monggo, Pak. Pak. Oke, kita ini saling mengingatkan Pak Zul, Ya. ya kan? Kita saling mengingatkan. Apa lagi nih? Nama Bapak ini Zulfauzan. Apa Pak artinya? Zul. Kebahagiaan, Pak, arti, Pak. Wah, man. Itu apa Zul? Ini. Punyo. Kebahagiaan artinya, Pak. Nah, itu Fauzan salah satunya. Bahkan bukan kebahagiaan juga kan? Kalau Zul ya? Menguji itu bahagia rasa, Pak. Ya, Zul itu apa Zul? Zul. Zulnya maksud Bapak tuh. Apa? Bahagia memang kami ini ketemu dengan Pak Zul ini. Iya, tapi Bapak harus bahagia untuk belajar berikutnya Pak ya. Jangan berhenti Pak ya. Terus kemudian tidak belajar jangan Pak ya. Itu belajar lagi. Itu dari toko-lah, baju di toko itu ya. Kalau Rabbil Falak, Rabbil bacaan apa tuh Pak? Hukum bacaan Itu, Pak. Pak? Hukumnya maksudnya, Pak. Rabbil Falak. Kol-kola, Pak. Ro. Iya, kol-kola kubro, Pak. Bukan ra kan? Iya. Apa namanya? Ya, nanti saya boleh cari lagi ya, Pak. Iya, Pak. Lah, Terima kasih, Pak Zul. Semangat Pak Zul ya. Hati mudo saya. Pak Ali. Pak Ali. Ya, Tulisnya perlu enggak? Tulisnya. Paham belum udah tulisnya? lulus katanya menurutnya dengan benar coba lulusnya Pak Zul. Iya, Pak. Zul nulis apa namanya? Lafal iqamah Pak Zul, coba. Oh, Pak. Lafal iqamah. Komat. Tulis. Jangan, Pak. Lafal iqamah. Pernah dengar iqamah? Komat, Pak. Nah, itu. Tulis komat. Coba ditulis Pak. Allahu Akbar. Itu, Pak. Ya ditulis. Yang Kertas Pak Jul. Ambil kertas, ambil pena, tulis Pak Jul. Nah ditulis no mati sholat itu namanya iqamah. Ditulis Pak, ditulis coba. Suara itu mantul-mantul, Pak. Pak Zulfauzan sudah menyiapkan kertas HPS kosong sama spidol atau pena? Sudah? Sudah, Bu. Nah, instruksi Pak Ali tulis lafaz iqomah kata Pak Ali. Itu ya Pak ya? Betul. Oh, pas komat. Iya. Iyo. Silakan ditulis di kertas yang sudah Bapak siapkan. Sambil ngopi Pak Ali. Siapa? Sembari Pak Jul lagi nulis. Sudah Pak Zul? Ya, Pak. Kita tunjukkan ini Pak Zul. Udah ke atas lagi Pak Zul. Ke atas lagi. Nah, Pak.
Oh, ini kok jadi takbar? Yang iqamah tadi, mati sholat. Oh, pada komat salah. Iya. Terus ke atas lagi Pak Zul. Ke atas kan? Tak kelihatan. Oh, wah. Mantap Pak, nyambung lo. Ejaan baru ya Pak Zul? Oh, Pak. Ejaan baru ini ya? Meringkas Pak, Oh, mati diringkas. sholat kata Bapak. Pak. Yo. Iya. Kalau kami orang awam yang baca, benar Pak Ali. Oh, betul lah ya. Mati sholat kalau orang awam yang baca ya Pak ya. Bapak yang atau kok mati sholat tadi. Maksud saya Iya tulis. benar Pak Betul. Zulfozan nih. Iya. Payah gitu Pak Ali, kalah gitu. Iya. Ini memang gitu ya Pak Zul? Iya, Pak. Iya. Saya Ejaan ulang, baru. Pak. Saya ulang, Pak. Bu Ali kelas alhamdulillah Pak ya, Pak Ali kalah gitu. Kalau dibaca Pak benar kan Betul, Pak? betul. Kok mati sholat Iya, kalau dibaca iya, Pak. iya, iya. Nih, Pak. Coba Pak Zul baca pelan-pelan itu. Ditengok terus kemudian dibaca. Kok mati Sodah, sholat. sodah tuh Pak. Apa sodah apa sholat itu Pak? Oh, Pak. Sholahnya itu Kok mati sholat. coba ditengok lian sambil dibaca. Kok mati sholat. Betul menurut dia Pak, salah menurut kita. Lian atau dal? Pak Zul nanti sambil ditengok tulisan yang lainnya Pak Zul. Selain sumber yang ditulis. Iya, Pak. Iya. Saya sama Pak Zul. Nah. Oke, sudah Pak Zul. Sudah. Sudah, Mantap, semangat Pak Jul, mantap. Semangat. Kalau saya sedikit tanya Pak Zul. Pak Zul ini kan guru agama. Dari pesantren juga. Banyak, Pak. Tanya. Apa fungsi huruf qad? Kalimat qad ketika mengiringi dengan fi'il madhi qomat, apa fungsinya Pak? Qomat itu kan fi'il madhi. Ya kan? Qomat itu fi'il madhi. Yang maknanya sudah berdiri. Padahal sholatnya belum berdiri. Iya, Pak. Nah, fungsi qad di situ apa? Jawaban Pak Zul tahu nggak? Pak Zul, jawabnya tahu nggak? Ya, jawabnya Pak itu bukan materi kumpul gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Marisa. Oke, Suaranya bergaung, terima Pak. kasih Pak Ali.